Menu yang satu ini sudah tidak asing lagi dan sudah banyak yang nge-rebake karena menu ini sudah pernah aku share di buku resep aku yang Caradon, karakter donat, yang mungkin saat ini sudah langka sekali ya karena aku tidak mencetak ulang karena dia merupakan bestseller juga. Dan juga aku pernah share di IG Live waktu saat pandemi dulu. Juga menu ini sangat berguna buat ibu-ibu yang di rumah nggak punya mixer dan ingin berjualan, bisa mencoba untuk menggunakan resep yang satu ini. Ya, hari ini aku membuat donat tanpa ulen. Jadi kita tidak memerlukan mixer, kita hanya menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Menu ini cukup tren di mall-mall dengan nama Locumades. Kalau kita baca sejarahnya tentang Locumades itu dianggap sebagai hidangan pencuci mulut tertua yang tercatat di dunia. Itu pada zaman Yunani kuno, dia berbentuk bola adonan dan disajikan kepada para pemenang Olimpiade pertama Yunani pada 776 sebelum Masehi. Kamu bisa browsing lah ya sejarahnya. Jadi sebenarnya untuk donat itu tidak perlu harus selalu bulat, ada lubangnya. Juga ada yang bulat-bulat seperti hari ini kita buat. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya yuk. Di sini ada susu UHT, ada gula pasir, ada ragi instan, lalu ada telur. Di sini aku menggunakan tepung terigu serbaguna supaya kamu bisa dapatkan di mana saja. Terus ada unsalted butter. Di sini aku menggunakan butter, menggunakan margarin juga oke, tapi aku lebih sarankan menggunakan butter. Dan ada garam. Sesimpel itu. Dan alat yang digunakan hanyalah untuk mengaduk adonan seperti ini, bowl ya. Apa aja boleh bowl kaca, boleh bowl stainless, kayu yang kalian punya di rumah. Pertama-tama aku akan mengaktifkan raginya dulu karena ini nanti kita tidak perlu mengadon terlalu lama, maka aku akan hangatkan susu UHT-nya agar raginya lebih cepat mengembang. Aku akan microwave ya susu UHT. Bagi kalian yang nggak punya microwave, kalian bisa panaskan di atas kompor sebentar saja sampai ada buih-buih di pinggirnya atau susunya sampai hangat, udah cukup, jangan terlalu panas. Jadi ragi ini akan mati kalau susunya terlalu panas. Jadi cukup di suhu yang suam-suam kuku ya, yang warm tapi nggak sampai panas banget. Nanti aku akan tunjukkan gimana caranya. Yuk, kita masukkan dalam microwave dan kita akan panaskan sebentar saja. Nah ini sudah cukup, kita bisa tes dengan jari kelingking ya. Nah ini udah hangat. Kalau waktu saat kamu celupkan terasa sakit tangan kamu, berarti itu terlalu panas, jadi harus didinginkan terlebih dahulu ya, jadi suam-suam kuku itu tidak menyakiti. Kita masukkan susu UHT-nya, lalu ada gula, kita akan aduk-aduk dulu. Terus kita masukkan ragi instan, pastikan ragi instannya aktif ya. Nah ini bisa kalian diamkan untuk melihat raginya sudah aktif apa belum. Kalau ragi aktif dia nanti akan menggelembung-gelembung ya di atas sini, dia akan ada buihnya. Nah ini aku akan langsung aja masukkan telurnya supaya lebih cepat proses kita hari ini. Jadi susu yang hangat tuh mempercepat kerja ragi ya. Lalu kita masukkan tepungnya bertahap. Biasanya di sini tepungnya aku masukkan menjadi 3 bagian. Kita aduk semuanya, pastikan sudah tidak ada bahan-bahan kering yang terlihat ya. Jadi zaman dulu tuh orang-orang nggak ada mixer, caranya dengan membanting adonan atau mereka membuat seperti adonan ini ya, hanya diaduk-aduk, didiamin gitu. Jadi mereka tuh maunya yang praktis gitu ya. Setelah begini, udah kita lihat tidak ada dry ingredients atau nggak ada yang kering-kering ya, udah selesai. Kita akan masukkan unsalted butternya dan garam. Garam ini gunanya untuk mengendalikan fermentasi ragi ya. Kita bisa aduk-aduk hingga kecampur rata. Nah setelah ini kita akan tutup dengan cling wrap dan biarkan dia mengembang double in size. Kita bisa tutup dengan cling wrap atau kita tutup dengan kain juga boleh ya. Sambil beristirahat. Aku akan masukkan ke dalam oven yang masih tidak menyala supaya dia lebih cepat naik karena suhu di dalam oven itu cukup hangat ya. Nah adonannya udah mengembang ya, sudah double in size. Jadi ini saatnya kita menggoreng, jadi nggak perlu diulen lagi. Pertama-tama pasti kita panaskan minyak goreng ya. Mau menggunakan minyak padat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada, boleh menggunakan minyak goreng biasa ya. Oke, terus di sini aku siapkan air. Kita siapkan air untuk supaya tangan kita bisa basah ya, karena untuk memegang adonan ini diperlukan tangan yang basah supaya adonan tidak lengket di tangan kita. Untuk minyaknya kalau sudah panas kita bisa kecilkan supaya adonan tidak gosong di luarnya saja ya. Nah sekarang kita akan masukkan tangan kita ke dalam adonan. Bagus ya adonannya tuh ya. Nah kita bisa langsung ambil, tidak usah diulen lagi.
Lalu kita bisa bulatkan seperti bakso ya. Tuang ke dalam minyak. Sama seperti membuat bakso goreng ya. Di sini aku menggoreng menggunakan Oxone cast iron karena bahannya yang tebal menyebabkan penyebaran panas lebih rata sehingga aku pun dapat lebih hemat energi. Wow, lucu sekali. Jangan lupa untuk terus diaduk dan dibalik-balik supaya donatnya matang dengan sempurna. Untuk adonan yang terakhir, kamu bisa bulat-bulatkan di telapak tangan kamu seperti ini. Jangan lupa basahin telapak tangan kamu dengan air ya. Bulatkan sampai dia benar-benar mulus. Lalu kita masukkan ke dalam penggorengan. Donat tanpa ulen atau lokum medesnya udah jadi. Sekarang saatnya kita beri topping bagi yang suka. Kalau nggak suka sih boleh makan begini aja, tinggal dikasih gula halus juga. Luar biasa enaknya. Yuk sini mendekat, kita akan bikin topping. Seperti biasa, topping yang aku gunakan adalah Elmer Deep Glaze White dengan rasa susu yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan juga menggunakan Elmer Deep Glaze Dark, yaitu saus coklat yang merupakan top brand di Indonesia. Untuk topping tambahannya, aku menggunakan Elmer Crispy Ball Cappuccino. Dan juga nggak lupa dengan Elmer Guerrero Crumbs, yang rasanya juga enak banget dengan sensasi crunchy. Oke, kemudian kita akan tuang Elmer Deep Glaze White. Kita beri topping yang melimpah biar sama seperti yang di mall-mall. Pasti yummy. Dan coklat pastinya kesukaan semuanya. Jangan lupa kita taburkan Elmer Crispy Ball Cappuccino dan Guerrero Crumb. Teksturnya tuh ya, dalamnya lembut, luarnya crispy. Aku rekomen untuk kamu rebake ya. Gampang bikinnya dan bisa jadi ide jualan kamu. Selamat mencoba dan happy baking. Bye.